Begitu ada orang pergi ke rumah makan Padang, Iya. disuguhin kemudian seluruh piring-piring itu, dia bingung mau makan apa nih. Iya. Padahal kalau kita misalnya disuguhin cuma ya nasi bungkus doang, ya itu yang kita makan. Gitu kan. Tapi kalau dia ada pilihan yang banyak, kadang-kadang itu menyusahkan dia. Nah, itu yang Iya, dimaksud dengan takalluf tadi. Takalluf. Nah, itu terjadi dengan barang maksud antum. Iya. Bahwa Banyak. barang-barang itu in some point dia justru mengganggu kita untuk menikmati barang itu. Iya, tapi di sisi lain itu juga bisa menunjukkan kita pada goals kita. Kan gitu, Betul, barang tuh betul. punya dua sisi itu. Sebenarnya barang ini harus diposisikan tetap sebagai wasilah, Betul. sebagai bantuan Iya. untuk menuju pada sesuatu. Kalau itu sudah tidak membantu lagi, itu berarti menyusahkan. Iya, jangan sampai menyiksa kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, balik lagi teman-teman sekalian dalam obrolanku dengan Aap tukang bangunan. Banyak yang komen dan. Apa tuh? Ini tuh channel siapa sih? Nah, aku baru mau ngomong. Sebenarnya itu adalah ini adalah bukan satu-satunya ya, salah satu podcast yang tidak ada pemilik channel di sini. Oh gitu ya. Okay. Channelnya channel antum. Iya. Tapi acaranya milik kita berdua. Iya. Kita udah Jadi, disclaimer dari awal iya, ya. Kemarin tuh siapa yang diwawancara, siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi narasumber itu. Itu adalah cara berpikir yang sangat tradisional. Oh gitu ya. Kita out of the box ya. Kita out of the box. Kita coba untuk membuat satu acara di mana tidak ada yang mengendalikan dan tidak ada yang dikendalikan. Egaliter. Oke. Jadi kita kemarin udah bahas banyak ya, Ap ya. Kita bahas banyak banget tentang Tenang di Rumah. Buku itu adalah salah satu buku yang bukan salah satu buku, mungkin satu-satunya buku ya yang coba untuk membahas bangunan bukan dari spesifikasi teknis. Yes. Bukan hanya dari material. Tapi apa yang dihadirkan dari rumah ini bagi orang-orang. Betul. Maka yang harusnya dicari ketenangan ya gitu ya. Ketenangan. Dan salah satu bahasan yang menarik yang jarang sekali diungkit orang-orang itu soal barang. Barang. Ya. Karena barang-barang ini kan sesuatu yang mengisi rumah. Mengisi rumah, oke. Kadang bikin kita senang, kadang bikin kita rumit, kadang bikin kita juet. Dan sudah pasti harus dibersihin sih kayaknya. Sudah dibersihin. Ya, setiap barang itu perlu perawatan. Ini aja buku ya. Buku ini ya. Aku tuh minimal setiap hari harus bukan setiap hari, setiap berapa bulan sekali harus bersihin. Ya, pasti. Karena sudah pasti ini nih, lihat nih. Berdebu ya. Nah, ini udah pasti ada debunya nih. Iya. Betul. Jadi di satu sisi memang buku itu membuat kenangan, membuat bahagia. Betul. Barang-barang juga sama kan. Setiap kita ngelihat itu ada memori di situ. Tapi di sisi lain juga kita harus mengorbankan waktu kita, tenaga kita. Untuk maintenance. Dan terkait dengan ini ada dua paradigma besar gagasan. Terkait barang. Apa tuh? Yang pertama minimalisme. Minimalism, oke. Ya, aku tahu tuh kayaknya tuh. Yang kedua itu ya maksimalism. Oh iya, awalnya berarti ya. Aku tahu minimalism. Gimana tuh? Semuanya harus serba minim. Ya. Kalau bisa nggak ada. Iya. Aku pernah lihat ada YouTuber yang dia mamerin dalam tanda kutip minimalismnya itu. Iya. Bajunya cuma ada 3, dicuci dan warnanya sama semua. Satu ruangan kosong semua. Iya. Cuma ada satu meja doang. Yes. Terus dia bilang, cuma ini aku perlukan. Serius. dan tapi menariknya ketika di situ aku juga lihat dokumenter orang Jepang tentang minimalisme. Jadi dia tuh nguni apartemen. Ya. Dia cerita tentang minimalisme, tapi ada satu momen aku tuh ngira ini sakit orang sebetulnya. Kenapa? Kenapa dia sakit? Serius gini. Jadi dia itu memedulikan minimalisme sampai dia tuh punya rasa takut untuk nikah, untuk punya anak. Dengan minimalisme gue gak mungkin nikah. Jadi dia nganggep bahwa perempuan tuh objek ya? Barang ya? Bisa jadi. Ya itu kan soal ada orang yang peduli banget tentang menjaga relasi dengan barang, tapi dia merusak semuanya gitu. Iya, aku tahu. Dia pasti lawan daripada ibu-ibu Indonesia. Gimana tuh? Kalau ibu-ibu Indonesia itu kantong plastik disimpan. Itu dia. Alasannya apa? Nanti dipakai. Iya. Nah itu kalau aku berpengalaman ya, kalau udah ada kata-kata nanti dipakai, itu biasanya dibuang. Iya, betul. Tapi kalau orang Jepang tadi, dia benar-benar nggak mau untuk terkait dengan apapun. Iya. Bahkan relasi itu dianggap sebagai bagian yang mempersulit hidup dia. Iya. Terus untuk apa dia hidup? Itu pertanyaannya dan jadi itu aliran pertama ya minimalisme. Ternyata minimalisme juga punya satu kritik. Minimalisme itu hadir sebagai antitesis dari kerumitan orang terkait dengan relasinya dengan barang kan. Yang duluan yang mana dulu sih, minimalisme atau maksimalisme? Kalau maksimalisme itu orang-orang biasa sebenarnya kita gitu, yang sering koleksi barang, kita yang sering numpuk apapun gitu. Nah itu ya, antitesisnya minimalisme. Cuman minimalisme juga problematik ternyata. Iya kan? Karena justru dia jadi gini, antara orang yang menyimpan barang-barang yang dia tidak perlukan sama orang-orang yang tidak menyimpan barang-barang padahal sebenarnya itu perlu.
Iya itu dia. Ya contoh kayak istri gitu kan ya. Dia takut untuk nyimpen dalam tanda kutip ya, walaupun istri bukan barang ya. Maksudnya dia takut untuk mempunyai relasi dengan istri. Padahal dia perlu itu. Betul. Dia takut mempunyai relasi dengan misalnya barang-barang yang dia perlu seperti sendok, garpu. Karena dia udah pakai tangan semuanya aja lah. Misalnya kayak gitu. Itu ya maksudnya. Iya. Betul. Dan ini juga minimalisme itu kalau sorry ya. Ya nggak apa-apa. Di tempat ada ini ya. Ada satu film penayangan ya. Di tempat satu film streaming online film. Ada satu film dari Thailand itu juga bagus. Itu justru mengkritik minimalisme. Apa tuh? Poin judulnya itu Happy Old Year kalau nggak salah. Happy All New. All Years. Oke. Poin kritiknya itu tentang egoisme. Oke. Di dalam minimalisme itu ada egoisme. Ya, jadi ceritanya tentang satu keluarga yang pengen ngerenov barang. Orang-orangnya si anak itu datang dari luar negeri dengan gagasan fresh, pengen minimalis, pengen clean semuanya. Tapi yang dia korbanin itu semua barang-barang yang punya kenangan. Nah itu. Foto-foto dia buang semuanya gitu demi minimalisme. Pada akhirnya gagasan-gagasan dia itu menimbulkan keretakan dalam rumah tangganya. Betul. Nah, aku pengen nanya nih, terkait dengan relasi manusia dengan barang. Oke. Ya, sebetulnya sejauh apa sih kita itu harus menentukan untuk punya barang, ya, untuk memasukkan barang di rumah? Ya itu. Itu gimana tuh? Ya, kalau aku sih bervariasi ya. Bervariasi, oke, gimana? Jadi kadang-kadang ketika aku lagi into something gitu ya. Misalnya contoh ya, aku lagi benar-benar senang dengan misalnya nonton misalnya. Maka kadang-kadang yang banyak aku masukin, ya nggak usah rumah lah ya, yang paling private misalnya kamar. Kadang-kadang yang aku masukin ke kamarku tuh banyak hal-hal yang bersifat misalnya gadget misalnya. Ketika nonton kan misalnya monitor aku masukin gitu kan ya. Ke kamar. Iya, speaker aku masukin. Itu kan sama kayak rumah. Karena kan wilayah yang lebih private ya. Nah, jadi kalau di rumah juga sama. Karena sekarang aku lagi suka tanam-tanaman, jadi yang aku masukin banyak tanaman. Di kamar? Banyak banget. Aku banyak mengintroduksi tanaman ke dalam rumah dan ke kamar. Banyak banget. Itu mungkin di antara barang-barang di rumah ya. Barang-barang di kamar ya juga di rumah. Mungkin tanaman tuh yang paling banyak kayaknya. Dan otomatis akan menghabiskan banyak spendingku di situ. Jadi spendingku sekarang kalau misalnya aku lihat ya, aku iseng-iseng lihat spendingku itu banyak kan tanaman tuh, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanaman. Untuk saat ini misalnya ya. Apa yang membuat Ustadz harus berhenti pada satu titik terkait dengan barang? Betul. Aku melihat aku harus berhenti. Aku benar-benar tahu kapan ketika aktivitasku untuk barang-barang itu lebih banyak daripada aktivitasku untuk hidupku atau untuk tujuan hidupku. Contohnya misalnya ya, begitu aku ngurus tanaman, itu membuat aku akhirnya keteteran untuk buat materi untuk kajian. Aku mulai kemudian untuk apa ya, berusaha untuk ya cukup. Kadang-kadang istriku sih yang ngomong, paling habis sebentar aja. Nanti besok-besok juga kalau udah mulai sibuk lagi juga udah gak ngurus tanaman lagi. Gitu kan ya. Nah, tapi itu betul sih, in some point itu betul. Walaupun aku tetap akan ngurus tanaman misalnya ya, tapi aku batasin. Jangan sampai dia mengganggu aku dalam tujuan hidupku yang sebenarnya. Jadi sebenarnya mengetahui visi itu penting banget, karena kita bisa menentukan batas cukup kita dalam perkara-perkara yang lain. Iya. Pada satu titik aku juga pernah sering mikir sih, sebetulnya di satu sisi manusia itu kan butuh bonding dengan tanaman, dengan tanaman, dengan barang dan segala macam. Itu untuk kalau orang-orang biasanya merilis rileks kita, ya pikiran kita agak rileks. Ya. Tapi di satu sisi orang-orang tuh kadang terlalu larut di situ, ya. Sampai aku tuh ketika ketemu sama Ustaz Umar Mita nih cerita. Jadi dia kenapa dia? Kita gibah dulu. Rahasia. Jadi ada satu, dia tuh nyeritain ada satu model siksaan yang Allah kasih pada manusia. Ketika manusia itu sibuk dengan hal-hal mubah. Ketika manusia itu sibuk dengan hal-hal mubah, melupakan perkara-perkara wajib. Nah, itu yang disinggung dia dengan istilah takaluf. Takaluf gitu ya. Jadi membebani diri. Iya, takaluf itu memberatkan perkara-perkara dunia, meringankan perkara-perkara akhirat. Ketika manusia sudah sampai di titik ini, termasuk bonding dengan barang kan dengan seperti itu juga. Ketika manusia sudah masuk pada apa yang disilakan takaluf, maka Allah itu akan nyiksa dia dengan sesuatu yang mubah. Kadang kan pernah gak sih mikir ada orang yang dia itu bisa ke-trigger hanya karena hal-hal sepele.
Oh iya, temenku banyak tuh kayak gitu. Banyak temenku kayak gitu. Contoh aku ngerti sih. Itu perkataan Imam Syafi'i sederhana gini, kalau kamu tidak membiasakan dirimu untuk menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang wajib, maka engkau akan disibukkan dalam perkara-perkara mubah. Itu kan sederhana kayak kita nanam sesuatu di tanah kan ya. Kalau kita nggak nanam bunga, maka yang muncul akan rumput-rumput ilalang kan gitu kan ya. Nah, berkaitan dengan tadi ya, aku banyak sih ketemu dengan teman-temanku kayak gitu. Dia sibuk dan benar-benar bisa ke-trigger dalam perkara-perkara kecil. Nah, orang bilang apa? OCD atau apa kayak gitu ya? Iya, OCD itu lebih ke ini ada miring dikit. Ya, dia enggak ini. Nah ya itu kan menurutku yang paling ujung kan ya daripada tadi kan ya. Dia sibuk dalam perkara-perkara kecil karena nggak tahu kenapa perhatiannya ke situ. Aku juga nggak tahu ya OCD itu termasuk bagian yang memang muncul atau memang maksudnya itu natural atau tidak ya. Tapi setidaknya aku punya teman-teman yang mirip-mirip kayak gitu. Jadi dia benar-benar peduli misalnya dengan kalau ada debu setipis apapun pada sesuatu yang dia suka, itu dia peduli banget. Tapi ketika ada orang mati di Palestina, itu menjadi sesuatu yang biasa bagi dia. Dan itu kejadian-kejadian kayak contoh kayak gini ya. Itu aku baca di buku Hakadha Dhaharu Jilu Salahuddin itu pernah satu waktu ketika Baitul Maqdis itu diambil oleh pasukan salib gitu kan ya. Itu dikatakan bahwasannya sampai ada ulama saking dia tuh melihat kondisi kaum muslimin tuh diem pada saat itu. Dia bawa kulit-kulit kepala perempuan dan tengkorak anak-anak yang meninggal dan juga mayit-mayit itu di dalam satu karung dikumpulin kepala orang lalu kemudian kulit-kulit kepala perempuan yang masih ada rambutnya dan seterusnya itu dibawa di satu karung dikasih di depan khalifah. Nah pada saat itu dan waktu itu khalifah bilang begini, sebentar aku tuh lagi ada kesibukan, kenapa kamu ganggu aku? Apa kesibukannya? Burungnya udah hilang 3 pekan. Coba bayangin, nah ini kan definisi ke-trigger dalam perkara-perkara yang gak ada gunanya gitu maksudnya. Iya. Nah ini mungkin yang dimaksud dengan takaluf tadi kan gitu. Takaluf, iya. Orang sibuk dalam perkara-perkara yang remeh, lalu kemudian melupakan perkara-perkara yang besar. Iya betul. Ini juga hampir sama dengan kisah Salman Al-Farisi ya. Ada di bukunya Yusuf Qaradawi kalau nggak salah. Aku pernah baca bukunya Yusuf Qaradawi. Dulu itu ada satu raja Persia kalau nggak salah. Yang dia itu galau hanya karena kokinya itu cuma 1.000. Sementara di saat yang sama kaum muslim itu makan hanya dengan satu mangkok. Betul. Oh, aku tahu ini yang sangat relate dalam kejadian sehari-hari. Begitu ada orang pergi ke rumah makan Padang, disuguhin kemudian seluruh piring-piring itu, dia bingung mau makan apa nih. Iya. Mau gak sih maksudnya? Bingung nih mau makan apa nih. Padahal kalau kita misalnya disuguhin cuma ya nasi bungkus doang ya itu yang kita makan. Tapi kalau dia ada pilihan yang banyak kadang-kadang itu menyusahkan dia. Nah itu yang dimaksud dengan takaluf tadi. Nah itu terjadi dengan barang maksud antum. Iya. Bahwa barang-barang itu in some point dia justru mengganggu kita untuk menikmati barang itu. Iya. Tapi di sisi lain itu juga bisa menunjukkan kita pada goals kita. Kan kita barang punya 2 sisi itu. Oh, aku ngerti. Sebenarnya barang ini harus diposisikan tetap sebagai wasilah. Sebagai bantuan untuk menuju pada sesuatu. Kalau itu sudah tidak membantu lagi, itu berarti menyusahkan. Iya, jangan sampai menyiksa kita gitu. Jangan sampai menyiksa kita. Misalkan kapasitas kita segini. Kita ngoleksi satu lukisan yang harganya 10 miliar. Dengan standar keamanan rumah kita yang biasa. Yang ada itu kita bukan tenang gitu. Iya, kemakan rayap. Kemakan rayap, kemudian kita takut dicuri gitu. Padahal itu sesuatu yang kita inginkan gitu. Betul. Itu barang, relasi barang. Betul. Nah, jadi aku tuh pengen diskusi terkait sebenarnya kita itu bagaimana sih cara kita memutuskan ya. Cara kita memutuskan decision kita terhadap satu barang ini boleh diambil atau tidak. Itu seperti apa? Karena gini, ketika kita punya satu goals, satu tujuan. Sikap kita dasar manusia ketika di era keterbukaan, kita misalnya pengen bangun kamar, kamar yang estetik. Biasanya kita tuh langsung nyari yang paling maksimal, iya kan? Jadi orang-orang kebiasaan ya, kita itu ngelis misalkan ada kasur, ada misalkan bench, ada gorden dan yang lainnya, dia nyari yang terbaik. Betul. Dia kan nyari yang terbaik. Apalagi kalau punya duit. Iya, apalagi punya duit ya. Sampai akhirnya bayangkan, untuk kita bicara satu kasur, itu detail loh, Benar. Ya, ergonomisnya, tingkat tulang belakang, kekerasan terhadap tulang belakang, ya. Sampai itu posisinya, muncul banyak sekali jenis. Itu bisa sehari tuh kalau kita ngebahas kasur. Iya, ngebahas bantal. Bantal itu kan macam-macam. Betul. Ada yang support, lumbar support. Betul. Ya, itu bisa juga sehari itu. Betul. Nah manusia itu kan kadang diuji dengan kalau orang-orang yang
ujian kenikmatan itu kan biasanya kayak gitu. Ya. Nah, kapan sih kita itu ketika misalkan ada di kondisi itu, ketika kita bisa mewujudkan, ketika kita punya goals, bagaimana caranya agar kita itu bisa menentukan agar itu tetap bisa tenang? Oke, pertama berarti gini, kalau aku membahasnya ya, pertama kita harus memutuskan dulu bahwasanya kita ternyata lebih banyak melakukan sesuatu yang kita inginkan bukan yang kita perlukan. Oke. Dan aku coba akan dari pemahaman seperti itu aku akan berbicara sebagai salah satu orang yang sering gagal dalam menentukan antara keinginan dan keperluan. Misalnya. Contoh kayak gini misalnya. Terkadang aku ketika buat tempat tinggalku misalnya atau buat studio ini, aku tuh memang betul ketika awal tuh aku pengen ideal banget. Tapi pada satu titik itu tidak lagi bisa menjadi ideal karena praktikalnya belum tentu begitu. Maka akhirnya aku akan ganti material dengan yang lebih masuk akal, dengan yang lebih, yang paling penting pertimbangannya adalah yang aku nggak usah ngurusin. Ternyata pertimbanganku sebagai orang yang memang punya waktu yang cukup terbatas, ternyata rumah yang paling aku perlukan adalah rumah yang nggak usah aku pikirin. Atau rumah yang membuat aku tenang. Misal ya, kalau kita sesederhana ini salah satu contoh aja. Kalau kita tanam tanaman misalnya, lalu kemudian tanaman itu kita tanam di bawahnya ada tanah, lalu kemudian kita tanemin rumput, berarti itu perlu maintenance. Dan itu perlu untuk dicabutin terus rumput-rumput ilalangnya. Dan kalau misalnya hujan terlalu banyak, rumputnya akan busuk. Dan itu kita harus effort lagi. Belum lagi ada rayap dan segala macamnya. Maka sekarang aku lebih realistis. Gimana tuh? Ya udah kalau gitu kita tutup aja. Ya kan itu contohnya. Daripada dia ngambil waktuku yang sebenarnya aku tuh buat ini untuk mensupport aku. Aku bisa ngelihat yang ijo-ijo, aku bisa santai, aku bisa relax, aku bisa mempunyai satu ruang yang aku inginkan. Syukur-syukur bisa suplai oksigen juga buat aku. Tapi kalau merepotkan, berarti ini lebih baik ditiadakan kan gitu kan ya. Nah, itu yang aku pikir. Jadi selama ini aku selalu di titik itu. Jadi sebagai orang yang gagal sering gagal ya dalam beberapa hal seperti itu, aku juga mengerti sih nggak mudah untuk memisahkan antara keinginan sama keperluan. Betul. Dan kadang-kadang soalan kayak tadi aja yang antum bilang, kita lagi desain satu kamar, itu pasti yang muncul di kepala kita adalah nggak apa-apa lah, yang kita beli yang paling bagus aja. Itu juga invest untuk masa depan sih, gitu kan ya. Ya udahlah, siapa tahu besok ini kepake, ya kan jadi kayak ibu-ibu kita paham maksudnya. Maksudnya ya sama aja ternyata kan gitu kan ya. Akhirnya kita juga sering kali menumpu barang, stool yang kadang-kadang kita nggak pernah perluin gitu kan ya. Tempat apa? Aku dulu pernah beli salah satu yang kubalikin ya akhirnya barangnya ya. Untungnya yang aku beli tokonya tuh bisa dibalikin gitu kan. Salah satu aku beli dan ternyata aku nggak perlu adalah stool, itu yang pertama. Stool untuk anak-anak. Ini kayaknya bisa deh anak-anak main di sini. Ternyata pas kita menerapkan aktivitas tuh nggak ada di rumah. Gitu maksudnya. Karpet yang kadang-kadang kita merasa itu perlu di situ. Kadang-kadang aktivitasnya nggak ada di situ. Gitu. Lalu misalnya apa lagi? Bahkan seperti tempat naruh baju kotor. Yang kadang-kadang kita juga nggak ada aktivitasnya. Jadi kita tuh senantiasa mikir sesuatu itu mungkin berguna padahal aktivitasnya belum ada. Nah itu bikin tidak tenang. Dan itu yang menyebabkan kenapa barang-barang kalau lihat survei data di orang-orang Amerika, itu kan ada 300.000 barang per rumah. 300.000 barang. Itu maksudnya buku-buku dihitung juga? Ya mungkin ya, aku nggak tahu detailnya itu. Atau setiap butir beras gitu? Enggak, kayaknya enggak kalau itu. Coba bayangin 300.000 barang. Itu banyak banget bro. Kalau misalkan kita ngerasa inferior sebagai bangsa negara ketiga, oleh 1/10-nya lah, ada berapa tadi? 30.000. 30.000 itu banyak apa enggak? Banget. Ada nggak penelitian berapa banyak barang yang kita sentuh tiap hari? Mungkin ya sekitar 40% mungkin. Atau berinteraksi dengan kita mungkin. Iya, paling aku nggak yakin ada 1.000 juga. 1.000 juga ya? Aku juga nggak yakin. Contoh ya, aku pernah dapat penelitian tentang di mana orang-orang Barat all the time. Western. Itu penelitiannya baru-baru aja. Dan tebak yang paling banyak mereka megang apa? Setiap hari paling banyak spending di mana? Kalau logika efektif itu kan, efektif itu di mana kita bisa mencapai tujuan kita. Dosis minimum itu dosis di mana kita itu efisien. Gitu. Sehingga tidak berlebihan dan tenaga yang berlebihan itu bisa kita alihkan ke yang lain. Benar. Banyak orang yang maksimum efektif dose, yang terjadi apa? Tidak efektif. Efektif mungkin ya. Efektif itu kan mencapai tujuannya. Tapi efisien enggak? Ada sumber daya yang lebih yang dia keluarkan untuk malah dia jadi repot gitu ya. Dia repot. Jadi harusnya kelebihan ini bisa dibuat untuk sesuatu solusi yang lain, malah menjadi kontraproduktif. Itu dia.